Halo Bu Eni dan teman-teman. Hari ini kita akan mengunjungi Museum Nasional atau yang bisa dibilang dengan Museum Gajah. Oke guys, kami akan memasuki museum lewat pintu depannya, yaitu seperti ini. Museum Nasional Indonesia atau dikenal sebagai Museum Gajah adalah museum arkeologi, sejarah, dan geografi pertama dan terbesar di Asia Tenggara, berlokasi di Jakarta Pusat. Berdiri sejak 1778, museum ini menyimpan lebih dari 194.000 benda bernilai sejarah, termasuk artefak prasejarah, arkeologi, numismatik, keramik, dan etnografi yang memamerkan keragaman budaya Nusantara dari masa lampau hingga modern. Ketika kami pertama kali masuk museum, kami disambut dengan arca yang berasal dari nenek moyang suku Tanimbar, daerah Maluku. Di sini ada patung dari Papua, yaitu patung Purwa. Lalu ada patung dari Sumatera Utara, yaitu patung Alu. Lalu ada patung dari Maluku, yaitu arca leluhur dan arca leluhur Walu. Di bagian sini, kami dapat melihat artefak fosil seperti mamut, paleokarabau, kura-kura laut, dan cangkang besar. Banyak penjelasan yang lainnya. Mari kita masuk ke dalam. Pada bagian museum ini, kita dapat melihat berbagai spesimen dari manusia purba yang tinggal di Jawa, yaitu Homo erectus spesies wajakensis dan soloensis atau Java Man yang hidup sekitar 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Terdapat lebih dari 28.000 spesimen yang dikembalikan dari Belanda ke Indonesia dan disimpan di Museum Nasional. Kita dapat lihat suatu spesimen yang terpreservasi secara lengkap. Spesimen ini ditemukan di Trinil, Jawa Timur pada tahun 1891, termasuk kerangka dan tulang femur. Di sini, kita juga dapat melihat rekonstruksi atau perkiraan sebuah Homo erectus. Di sini kita melihat prasasti Tugu, yaitu prasasti terpenting sebagai bukti adanya kerajaan Tarumanegara. Ini berasal dari kerajaan Tarumanegara. Prosesi kedudukan bukit. Nah, di sini ada penguburan primer, di mana jasad orang meninggal itu langsung ditata seperti ini, lalu ditutup oleh tanah atau wadah seperti sarkofagus atau peti. Nah, di sampingnya ini tuh ada penguburan sekunder, di mana ini itu tulang-tulang bekas jasad pertama itu dipindahkan. Berikutnya ada kapak-kapak besar. Ini itu kapak perunggu yang sangat besar. Lalu sampingnya ini ada kapak corong yang membentuk corong, dan ini itu candrasa yang panjang, itu candrasa yang kecil, dan ini tuh ada miniatur kepala, dan selanjutnya ada bejana perunggu. Jika tadi ada miniatur nekara, ini tuh sekarang nekara yang life size yang lebih besar, yang asli. Dan sampingnya itu ada kapak-kapak yang lebih kecil seperti kapak seripit dan kapak sorong. Sebelahnya itu ada mata panah dan mata-mata pisau dan beberapa gelang juga. Dan tepat di sampingnya itu lebih lengkap gelangnya, ada gelang yang terbuat dari kaca dan kalung manik-manik.
Jadi sebenarnya dari tadi itu kita nggak bisa ngejelasin satu persatu peninggalan sejarah karena terlalu banyak. Contohnya tuh di sini nih. Luas museum ini yang berluas 26,5 ribu meter persegi menjadikan museum ini museum terbesar di seluruh Indonesia dan di Asia Tenggara. Museum ini memiliki dua gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B. Arca ini merupakan Bhairawa Buddha yang merupakan patung tertinggi di Museum Nasional Indonesia. Patung ini memiliki kerangkang yang melambangkan kehancuran. Bhairawa Buddha memiliki ketinggian 4,1 meter, menjadikannya patung tertinggi di Museum Nasional Indonesia. Inilah lokasi terdapatnya berbagai arca lainnya yang ditemukan sepanjang Indonesia. Arca-arca ini diperkirakan berasal dari abad ke-13 pada masa kerajaan Singasari. Sebagian besar dari artefak yang dapat dilihat di Museum Nasional Indonesia dikembalikan dari Belanda ke Indonesia melalui kebijakan yang mewajibkan pulangnya hasil ekskavasi peninggalan sejarah di Indonesia pada abad ke-19. Selain menjadi tempat wisata, visi museum adalah menjadi pusat informasi budaya dan pariwisata yang mencerdaskan bangsa. Inilah bagian dari museum yang menampilkan peninggalan Islam di Indonesia. Di sini, kita dapat melihat seni rupa, wayang dan boneka, alat musik, dan kitab suci Islam yang dikenalkan ke Indonesia. Jadi modelan Museum Nasional itu dapat seperti
sini tuh kita bisa melihat penjelasan dari manik-manik yang ada. Misalnya yaitu manik-manik ini. Sekian dari vlog kami di Museum Nasional. Terima kasih.